AST-0087 tingkat kedua dari alam abadi Valet Jade. King Sui melirik si King Zuang yang tertidur lelap dan damai. Hanya saat tidur, wajahnya yang sedingin es menjadi begitu hangat dan lembut. King Sui mengerutkan alisnya, dia tahu bahwa rasa sakit yang ditinggalkannya adalah sesuatu yang sangat besar. Namun, dia tidak menyesal memikirkan kembali sensasi mati rasa nyaman yang dia rasakan di pinggangnya. Untuk berpikir bahwa wanita sangat lesat. King Sui memeluk si King Zuang yang sedang tidur, merasakan kehalusan kulitnya, dan menikmati perasaan lembut seperti sutra saat dia mencium pipinya dengan lembut. Sekarang, King Sui mengamati ruangan tempat dia berada dengan hati-hati. Ruangan itu menghadap ke selatan, dan sepertinya sekarang sudah tengah hari. Kehangatan matahari musim dingin merembes masuk melalui jendela, menciptakan suasana yang menyenangkan. King Sui dengan lembut menutupi si King Zuang dengan selimut, menutupi sosok si King Zuang yang memikat. Dia menghela nafas dalam hatinya. Kalau saja dia adalah istrinya, dia pasti akan diberkati memiliki istri yang menggairahkan seperti dia. Melihat si King Zuang yang sedang tertidur lelap, King Sui memperkirakan bahwa dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Dia perlahan mengenakan pakaiannya, dan kemudian berjalan ke jendela dan melemparkan pandangannya jauh ke cakrawala, tenggelam dalam pikirannya. Dia baru saja mengeluarkan ceri. Emosi King Sui saat ini sangat rumit. Dia hanya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Ada kegembiraan, bagaimanapun juga, cara berpikirnya sangat dipengaruhi oleh kehidupan sebelumnya. Si King Zuang, bahkan lebih menggerakkan dibandingkan dengan semua bintang film dan aktor hebat dari kehidupan sebelumnya. Tentu saja, setelah menidurinya, ada juga rasa pencapaian. Namun, ada juga jenis kerinduan, yang berasal dari kesukaannya padanya, dan perasaan kehilangan. Bagi wanita, tidak ada yang lebih berharga bagi mereka seperti pengalaman pertama mereka. Jangan kaget, tetapi ini juga berlaku untuk pria. Bahkan jika seorang pria pertama kali diberikan kepada nyonya rumah di klub telanjang, pria itu akan mengingat wanita itu selamanya. King Sui menoleh ke belakang, melirik si King Zuang yang tertidur nyenyak, sebelum menghela nafas. Apakah saya melakukan hal yang benar? Akankah hal-hal yang sama di antara kita lagi? Setelah itu, dia berjalan ke sudut terpencil sebelum masuk ke alam Valet Jade Immortal. Adegan yang muncul, menyebabkan King Sui tercengang. Karena area ranah spasial tempat dia berada saat ini telah berkembang berlipat ganda, lebih luas jika dibandingkan dengan yang sebelumnya sekitar 1,5 kali lipat. King Sui berdiri tepat di tengah, menatap kosong ke sekelilingnya. Benar, entah bagaimana aku pasti telah menaikkan level ranah spasial. King Sui dengan senang hati bergegas menuju Stone Stele. Sebelum mencapai baja prasasti, King Sui telah memperhatikan bahwa bahkan kolam kristal telah berlipat ganda ukurannya, dan bertambah dalam. Ikan dan kura-kura yang semula padat di kolam kristal sekarang tersebar berjauhan, tidak lagi berkelompok. Selama periode waktu ini, ikan hitam telah berkembang biak dan berkembang biak dengan cepat. Dari bayi hingga dewasa, dalam waktu hanya 3 hari, sisik mereka akan bersinar dengan kilau yang bersinar. Sedangkan untuk penyu masih sebesar telapak tangan, dan belum berpenghuni lagi. King Sui tidak bisa tidak berharap kura-kura itu tumbuh seperti ikan, tetapi dia tahu bahwa ini tidak bisa dipaksakan. Masa hidup kura-kura biasa diukur dalam berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Melihat lebih dari 200 kura-kura berenang di dalam kolam, King Sui memiliki keinginan yang menggerogoti untuk berpesta sup kura-kura lagi. Kura-kura tidak hanya bergizi, mereka juga dianggap sebagai simbol keberuntungan di dunia ini. Dia mengingat kembali saat di penginapan Yuhe ketika dia makan sup kura-kura untuk pertama kalinya. Rasa surgawi itu, dan efek yang dimilikinya, meningkatkan sirkulasi darah dan ki, kolagen untuk kulit lebih halus, mengurangi kolesterol dan meningkatkan kalsium. Hanya orang bodoh yang tidak memilih untuk memakannya. Selain manfaat itu, ada banyak cara memasaknya, direbus, dikukus, dan digoreng dengan sayuran. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa si King Zuang belum makan apapun. Dia perlu memelihara tubuhnya setelah detoksifikasi racun, serta yang menyenangkan. Mengapa dia tidak menyiapkan sup kura-kura untuk diminumnya? King Sui menangkap kura-kura di telapak tangannya, memecahkan cangkangnya, mengeluarkan organ dalamnya, dan mendapatkan dagingnya. King Sui menggunakan air dari kolam kristal untuk membersihkan dan memasaknya, menambahkan berbagai bumbu untuk meningkatkan rasanya. Meskipun King Sui tidak tahu metode memasak kura-kura yang sebenarnya, yang harus dia lakukan hanyalah merebus daging sampai matang. Bukan hanya itu, tapi dia bisa yakin akan kualitas dan rasanya. Bagaimanapun, daging kura-kura berasal dari kura-kura yang hidup di kolam kristal alam abadi Valet Jade-nya. Tiba-tiba, King Sui ingat bahwa dia belum melihat baja prasasti.
King Sui perlahan-lahan mengatur tingkat api ke rendah, dan buru-buru berjalan menuju baja batu. Di atas baja itu, kata-kata Realm of the Valet Jade Immortal masih terukir di atasnya. King Sui terus melirik ke bawah. Setelah tingkat pertama dari ranah spasial dibuka, akan ada pohon penambah energi yang akan menghasilkan 10 buah setiap 100 tahun. Masing-masing buah akan dapat memberi manusia tambahan kekuatan 500 jin, dan akan dapat digunakan sebagai bahan alkimia. Namun, efeknya akan sia-sia setelah konsumsi 2. Sedangkan untuk level 2, akan ada pohon peningkat kelincahan, yang akan menghasilkan 10 buah setiap 100 tahun. Masing-masing buah akan dapat meningkatkan kecepatan asli seseorang sebesar 50%, dan dapat digunakan sebagai bahan alkimia. Seseorang hanya akan dapat menikmati peningkatan permanen dalam kecepatan dan kelincahan konsumsi 2 buah. Namun, jika Anda makan satu lagi setelah konsumsi 2, maka kecepatan Anda akan meningkat 50% lagi untuk jangka waktu 15 menit. Level 3 Alam Valet Jade Immortal masih terkunci. Wow, buah peningkat kelincahan, peningkatan kecepatan dan kelincahan secara gratis. Setelah peningkatan permanen dari konsumsi 2 buah, aku masih bisa meningkatkan kecepatanku untuk sementara setelah itu. Mata King Sui bersinar dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Kecepatannya benar-benar akan melawan surga jika dia bisa meningkatkannya sebesar 150%. Pentingnya buah peningkat kelincahan, King Sui sangat jelas. Seni bela diri di bawah surga semuanya menekankan pada kecepatan. Kecepatan, juga merupakan bentuk kekuatan. Makan 2 akan memungkinkan kecepatanku meningkat 1 kali lipat. Bahkan jika saya tidak berada di level Xiantian, bahkan tanpa menembus lapisan keempat teknik penguatan kuno, peningkatan kecepatan ini akan cukup bagi saya untuk mencapai kemenangan dalam situasi yang tidak terduga. AST0088 Kekuatan buah peningkat kelincahan. Setelah King Sui melihat deskripsi di Stone Stele, yang dengan jelas menunjukkan bahwa tingkat kedua dari alam Valet Jade Immortal telah dibuka, King Sui melihat ke pohon peningkat kelincahan, mencoba melihat apakah ada perbedaan. Di sebelah pohon penambah energi, ada pohon lain yang tidak terlihat jauh berbeda. Buah di pohon hampir sama persis dengan buah penambah energi, hanya saja warnanya hijau. Itu adalah warna hijau melamun yang indah, tidak seperti warna hijau dari buah mentah. Buah ini terlihat tidak biasa hanya dari penampilannya. Bagian luar dari hal-hal yang superior biasanya detail, megah, atau megah dan spiritual. King Sui masih tidak mengerti mengapa dia membuka tingkat kedua dari ranah spasial, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Itu tidak masalah karena itu adalah kabar baik. Bukankah aku baru saja bercinta dengan wanita cantik? Sebuah bola lampu tampak menyala di benak King Sui. Karena keberadaan buah penambah kekuatan dan penambah kelincahan, King Sui dapat menegaskan bahwa tingkat berikutnya dari alam spasial mungkin akan membawa buah penambah stamina, penambah fisik, dan penambah sihir. Tentu saja, selalu ada buah lain yang tidak bisa dia pikirkan saat ini, karena ini hanya dari panduan pemula dari permainan yang dia mainkan, dan tidak terlalu akurat. Ada desain yin yang di ranah spasialnya. Mungkinkah dia dan si King Zuang digabungkan seperti yin yang hari ini? King Sui menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Mungkinkah aku harus bercinta dengan seorang wanita untuk meningkatkan ranah spasial? King Sui tiba-tiba menjadi tanpa ekspresi, dengan hanya satu pikiran di benaknya, alam spasial ini sangat cabul. King Sui menggelengkan kepalanya, mungkin ini kebetulan. Itu pasti. King Sui melihat ke arah buah hijau yang meningkatkan kelincahan lagi. Ada 10 total, dan masing-masing seukuran kepalan tangan orang dewasa. Dengan pengalaman yang dia miliki terakhir kali, King Sui langsung memetik buah. Itu cukup berat di tangannya, beratnya kira-kira setengah jin, tapi itu tidak mengejutkannya karena pengalaman terakhir kali dengan buah penambah energi. Bagaimanapun, buah penambah kelincahan pada dasarnya sama dengan buah penambah energi kecuali warnanya. King Sui melihat ke atas buah peningkat kelincahan yang bersih, dan menggigitnya. Ini cukup renyah, tapi aku tidak merasakan apa-apa. King Sui tahu bahwa itu adalah buah yang sangat baik, meskipun hambar. Dia dengan cepat menghabiskan buah peningkat kelincahan, dan memakan satu lagi karena King Sui tahu bahwa dia harus memperbaikinya nanti. Terakhir kali saya merasakan gelombang kehangatan setelah makan buah penambah energi. Kenapa kali ini tidak ada perasaan? Bingung? King Sui duduk di tanah, dan mengaktifkan teknik penguatan kunonya. Tepat ketika King Sui bertanya-tanya mengapa tidak ada reaksi, gelombang ki jernih naik dari perutnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan nyaman itu seperti berjalan keluar dari lumpur. 3.600.000 pori-porinya semuanya terasa luar biasa. Ini terasa jauh lebih baik daripada saat saya makan buah penambah energi. Tubuhku memang terasa jauh lebih ringan. Dia mengambil langkah,
Langkah biasa, tetapi langkah ini mengejutkan King Sui karena langkah ini sekitar 2 kali jaraknya dari langkah biasa. Perasaan itu adalah kegembiraan. Begitu cepat, sejauh ini, begitu dalam. Ini adalah efek dari buah peningkat kelincahan. King Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya lebih ringan, seolah-olah dia membuang bungkusan yang berat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Kecepatan adalah kekuatan, tetapi sekarang saya tahu bagaimana rasanya. Saya hanya bisa memahami sebelumnya bahwa kecepatan yang lebih cepat akan meningkatkan kekuatan pukulan, tetapi jika saya tidak mengalaminya sendiri seperti yang saya lakukan hari ini, saya benar-benar tidak akan mengerti seberapa dalam hal itu dapat mempengaruhi saya. King Sui terkejut, seolah-olah dia mencuri istri pria lain. Dia memetik ke-8 buah itu untuk mencegahnya menggantikan buah-buahan yang akan datang. Lagi pula, 100 tahun kemudian dia akan mendapatkan 10 lagi. Selanjutnya King Sui berjalan di sekitar ranah spasial sebentar. Dia akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan kecepatan 2 kali lipat yang tiba-tiba. Dia pertama kali mencoba berjalan, lalu perlahan-lahan berlari, dan berlari cepat. Ada banyak waktu ketika King Sui hampir jatuh, atau menabrak penghalang. Ketika King Sui akhirnya hampir tidak bisa menggunakan kecepatannya sekarang untuk langkah-langkah hantu, 3 hari telah berlalu di ranah spasial. Panci sup kura-kura yang lezat sudah ada di perut King Sui. Dia memikirkan bau harum itu. Rasa yang seperti ambrosia dari keabadian, dan sebanding dengan mengisap air liur si King Zuang ketika dia menciumnya. Ini jelas menunjukkan betapa lezatnya rasa sup kura-kura itu. Dengan enggan, King Sui menangkap kura-kura lain, memecahkan cangkangnya, mengeluarkan organ dalamnya, dan mendapatkan dagingnya lagi. Dibandingkan dengan pertama kalinya, King Sui jauh lebih terampil, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Ketika King Sui keluar dari ranah spasial, waktu di luar bahkan belum 4 jam. King Sui memegang panci dan perlahan berjalan menuju kamar si King Zuang. Dia berjalan di kamar dengan tenang. Si King Zuang masih tertidur lelap, alisnya berkerut. Ekspresinya tampak seolah-olah dia bisa bangun kapan saja. King Sui meletakkan panci, bersama dengan mangkuk dan sendok kecil, dan meletakkannya di atas meja kayu di dalam ruangan. Setelah meletakkan makanan, King Sui perlahan berjalan di samping tempat tidur dan duduk menyamping, dan diam-diam menatap si King Zuang. Dia tahu dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini lagi, jadi dia memutuskan untuk memanfaatkannya. King Sui ingin menatapnya seperti ini selamanya, tetapi pikiran lain menyuruhnya pergi. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran itu, tetapi dia merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tepat ketika King Sui memutuskan untuk pergi, dia melirik si King Zuang yang lemah dan lembut di tempat tidur. King Sui khawatir orang jahat atau binatang buas akan memasuki ruangan dan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Hanya saja King Sui merasakan keresahan di hatinya. Dia takut apa yang akan dia lakukan ketika dia bangun karena cara dia memperlakukannya, terutama karena dia punya tunangan. Selain itu, dia dibius dengan afrodisiak oleh tunangannya, dan dibawa pergi di tengah jalan selama pelariannya. Jika tunangannya yang bodoh berbicara omong kosong di kota 100 mil, reputasi si King Zuang mungkin akan hilang. Namun, dia kemungkinan besar tidak akan menyebarkan desas-desus. King Sui hanya berharap orang-orang di sekitarnya tidak akan berbicara. Ketika dia melihat pakaian si King Zuang tergeletak di sekitar tempat tidur, dari pakaian luar hingga pakaian dalam, King Sui perlahan merapikan barang-barangnya. Dia mengambil pakaian dalam si King Zuang, kain kecil seperti sutra yang mengilap. Meskipun tidak ada yang keterlaluan dari kehidupan masa lalunya, seperti Renda atau Tong, itu masih membuat pembuluh darah pria melebar. Selimut itu tidak bisa menutupi lekuk di tubuh telanjang si King Zuang, dan King Sui memiliki tampilan yang rumit saat dia menatapnya. Dia tidak ingin memilikinya hanya untuk sesaat. Dia suka memiliki sesuatu selamanya, hanya untuknya, terutama jika itu melibatkan wanita. Tidak ada yang bisa mengambil wanitanya setelah dia mengklaim kepemilikan, kecuali wanita itu tidak mencintainya dan pergi dengan sukarela. Sementara King Sui memanjakan dirinya dalam fantasinya, si King Zuang di tempat tidur membuka sepasang matanya yang jernih. AST0089 Putri S, si King Zuang sementara King Sui memanjakan dirinya dalam fantasinya, si King Zuang di tempat tidur membuka sepasang matanya yang jernih. Melihat sepasang mata yang tampak jernih dan dingin itu, menyebabkan tusukan rasa sakit di hatinya. Di matanya, hanya ada rasa dingin dan tidak ada ekspresi lain. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kemarahan, bahkan tidak ada kebencian. Dia diam-diam memandang King Sui, tanpa berkedip. King Sui tidak bisa menatap matanya, karena dia merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Kamu pasti lapar, biarkan aku membuatkan sup untukmu.
King Sui tidak tahu harus berkata apa, dan karena itu dia hanya bisa mencoba mencari topik lain untuk memecah kesunyian, dan mencoba memecah suasana canggung. King Sui mencoba yang terbaik untuk melembutkan nada suaranya, mengikatnya dengan kehangatan dan kelembutan. Namun, alis si King Zuang berkerut, saat dia tetap diam, dan terus menatap King Sui, menyebabkan King Sui takut bahwa dia entah bagaimana keluar darinya. Tiba-tiba, si King Zuang mengalihkan pandangannya ke tumpukan pakaian yang rapi sebelum melihat King Sui. Setelah memastikan bahwa pakaian itu miliknya, jejak kepanikan mulai terlihat di matanya. Sedikit kepanikan ini menenangkan King Sui. Setidaknya, dia masih bisa merasakan sesuatu, dan semuanya masih lebih baik dari keadaan sebelumnya. Aku ingin memakai pakaianku, silakan keluar dulu. Si King Zuang pulih saat dia dengan tenang menyatakan. Suaranya mirip dengan musik surgawi, menyebabkan King Sui merasa sangat nyaman. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda mengenakan pakaian Anda? Tubuhmu masih tidak sehat. King Sui dengan cemas menambahkan, dia khawatir dia belum pulih dari bercinta liar mereka dari sebelumnya. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Pergi saja dulu. Si King Zuang duduk, saat dia menggunakan selimut untuk menutupi bagian bawah tubuhnya, sebelum menghela nafas, dengan kepala menunduk. Penampilannya kini terlihat sangat rapuh sehingga membuat orang yang memandangnya merasa sedih dan kasihan. King Sui melirik si King Zuang, sebelum perlahan keluar dari ruangan, memikirkan bagaimana berinteraksi dengannya di masa depan. Bagaimana jika dia tidak ingin menjadi wanitanya? Suara dia mengenakan pakaiannya di samping suara isak tangis yang dipenuhi dengan kesedihan bergema di ruangan itu. King Sui tidak tahan lagi dan memutuskan untuk bergegas masuk, hanya untuk melihat bahwa si King Zuang mengenakan celana dalamnya di tengah jalan. Dia terkesiap kaget saat melihat King Sui bergegas masuk. Tidak diketahui apakah keterkejutan itu dipenuhi dengan rasa malu, atau marah. Keluar, kamu tidak diizinkan mengintip. Si King Zuang berseru dengan panik, karena akhirnya, air mata ketidakberdayaan mengalir di wajahnya. King Sui merasakan ledakan asam dan rasa sakit di hatinya. Kulit giok itu, puncak kembar itu. King Sui bahkan tidak mendaftarkan tubuh si King Zuang saat dia pergi untuk memeluknya. Jangan sentuh aku. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Si King Zuang akhirnya menangis, saat dia terisak dalam pelukannya. Maaf, aku terlalu memaksa. Ini adalah pertama kalinya King Sui menemukan situasi seperti itu, jadi dia juga panik. King Sui terus memeluk si King Zuang, sambil membantunya dengan pakaiannya. Setelah beberapa saat, si King Zuang mendapatkan kembali ketenangannya, dan dia sesekali melirik wajah cantik King Sui, tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, dalam pelukannya, si King Zuang telah berjuang melawannya. Namun, setelah dia mengeluarkan upaya luar biasa untuk mengenakan pakaiannya untuknya, dia akhirnya tenang. Di dahi King Sui ada kemilau keringat. Seolah-olah dia baru saja bertarung dalam pertempuran besar selama 3 hari, dan beberapa saat kemudian si King Zuang akhirnya berpakaian lengkap. Aku akan membuatkan sup untukmu. King Sui berkata dengan lembut, sambil mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata dengan lembut dari wajahnya. King Sui melepas tutup panci, dan segera, aroma meresap ke dalam ruangan. Bahkan seorang gadis tanpa keinginan di hatinya seperti si King Zuang, mau tak mau tergerak oleh aroma makanan yang lezat. King Sui menghidangkan semangkuk sup kura-kura panas. Dia duduk di tempat tidur, dan menyendok sup dengan sendok, dan mendinginkan sup dengan meniupnya sebelum menyuapi si King Zuang dengan lembut. Mungkin si King Zuang lapar, atau mungkin dia tidak bisa menahan aroma sup kura-kura, tetapi dia tanpa sadar membuka mulutnya dan meminumnya. King Sui merasakan kepuasan di hatinya saat dia mengamati si King Zuang meminum sup yang dia berikan padanya. Setiap kali dia membuka mulutnya, King Sui tidak bisa tidak teringat akan ciuman yang mereka bagikan selama pergolakan gairah mereka. Bahkan setelah dia selesai makan sup kura-kura, makan si King Zuang masih belum terpuaskan. Dia dengan malu-malu melirik King Sui sebelum melirik panci sup kura-kura itu lagi. Setelah melihat itu, King Sui tahu bahwa si King Zuang masih ingin makan, tetapi terlalu malu untuk mengajukan permintaan itu. Di dunia sebelumnya, ada pepatah, cara terbaik untuk mendapatkan hati seorang pria, adalah melalui perutnya. Sepertinya ini juga berlaku untuk dunia ini. Aku masih menginginkan lebih. Si King Zuang akhirnya berbicara, saat dia tersipu. Ekspresinya begitu halus sehingga menyebabkan King Sui tidak bisa memalingkan muka. Persis seperti itu, si King Zuang, minum 3 mangkuk jiwa kura-kura lagi. Ini sangat lezat, apakah itu dibuat olehmu? Cahaya terang berkedip di mata si King Zuang. Iya, apakah kamu masih kesakitan? King Sui membuka dan menutup mulutnya beberapa kali sebelum canggung menunjuk ke area kewanitaannya.
Si King Zuang menundukkan kepalanya saat dia menggigit bibirnya. Oke, oke, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya khawatir Anda akan kesakitan, saya memiliki sesuatu untuk Anda konsumsi, itu seharusnya dapat membantu Anda dalam pemulihan. King Sui dengan canggung tertawa. Apa itu? Mungkin itu masih sangat menyakitkan baginya, saat si King Zuang memiringkan kepalanya, saat dia dengan malu-malu bertanya pada King Sui. Hal yang King Sui sebutkan, tidak lain adalah buah peningkat kelincahan. Dia telah lama mengambil dua dari mereka sebagai persiapan untuk memberikannya kepada si King Zuang. Bagaimanapun, setelah apa yang dia lakukan padanya, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia masih harus merawatnya, dan berbagi kebahagiaan dan keuntungannya bersama. Buah angin bening. Si King Zuang berseru heran. King Sui dipenuhi dengan perasaan bingung lagi. Buah ini juga ada di dunia 9 benua ini. Itu adalah situasi yang sama untuk buah penambah energi. Buah angin bening. Apakah ini sangat terkenal? King Sui bertanya, kebingungan terlihat dalam nada suaranya. King Sui yang tidak mengerti tidak punya pilihan selain menggunakan orang tua kuno, sebagai alasan lagi jika si King Zuang menanyainya tentang asal-usul buah-buahan. Buah angin jernih hanya tumbuh di tebing berbahaya di mana kekuatan angin sangat kuat, dan angin kencang terus mengamuk. Sangat jarang untuk dipanen. Ini hanya jatuh tempo setelah 100 tahun, dan sangat berharga. Biasanya, hanya binatang terbang yang memiliki kesempatan untuk menemukan ini, dan untuk setiap buah yang dikonsumsi, pengguna akan dapat meningkatkan kecepatannya sebesar 50%, namun, efek penumpukan berhenti setelah konsumsi dua buah. Bagaimana Anda mendapatkan dua buah yang begitu berharga? Petik 2. Seorang lelaki tua kuno pernah menghadiahkan ini kepadaku. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat, meminta saya untuk mengkonsumsi dua dan memberikan sisanya kepada seseorang yang sangat penting bagi saya. King Sui menjawab tanpa berkedip. AST0090 pesona dan kelembutan langsung seorang lelaki tua pernah memberi saya hadiah ini, dan mengatakan kepada saya bahwa ini adalah barang bagus. Setelah saya makan dua ini, saya harus memberikan sisanya kepada yang penting bagi saya. Tidak ada manfaat tambahan bahkan jika saya mengkonsumsi lebih dari dua. King Sui berseru tanpa berkedip. Orang tua tak dikenal itu, digunakan tanpa henti oleh King Sui sebagai alasannya. Setiap kali dia tidak memiliki penjelasan lain yang mungkin, dia akan mulai berbicara tentang lelaki tua, kuat itu. Untuk saya konsumsi. Si King Zuang sedikit terkejut saat dia bertanya. King Sui dengan tegas mengangguk setuju. Apakah aku orang terpentingmu? Si King Zuang memandang King Sui dengan aneh. Tidak, kamu adalah orang terpenting kedua bagiku. King Sui menggosok hidungnya, saat dia memberikan buah peningkat kelincahan padanya. Si King Zuang tidak bisa menerimanya. Dia menatap King Sui dengan rasa ingin tahu, saat dia bergumam di dalam hatinya, anak kecil ini adalah cacing yang dipenuhi dengan, tapi barusan dia dan aku, dia bahkan tidak berhenti sejenak untuk mempertimbangkan sebelum menjawab, sepertinya beratnya wanita paling penting di hatinya, memang sangat berat. Petik 2. Siapa yang paling penting di hatimu? Mengapa Anda tidak memberikan buah angin jernih ini padanya? Wanita, tidak peduli seberapa logisnya mereka, juga akan mengalami saat-saat di mana mereka emosional. Orang terpenting di hatiku adalah ibuku King Yi. Saya sudah menyimpan dua untuknya. Jika hanya ada dua buah ini yang tersisa, maka aku hanya akan menyimpannya untuknya. King Sui dengan menyesal menjawab, saat dia dengan serius menatap mata si King Zuang. Hehe, aku tidak menyalahkanmu. Bahkan, saya mengagumi mereka yang berbakti. Sejahat atau sejahat apapun seseorang, selama masih ada takwa di dalam hatinya, maka dia tetaplah manusia. Di mata saya, tidak peduli berapa banyak dia telah berdosa, selama dia berbakti, semua bisa diampuni. Si King Zuang dengan tulus menambahkan. Kamu sangat cantik ketika kamu tersenyum, mengapa kamu tidak lebih sering tersenyum? Senyum si King Zuang sepenuhnya menunjukkan kemegahannya, begitu indah sehingga membuat orang mati rasa. Hanya setelah beberapa lama King Sui akhirnya sadar kembali. Si King Zuang tercengang saat dia melirik King Sui dari sudut matanya, berbicara dengan lancar, aku pernah mengira kamu seorang pria terhormat, tetapi kamu malah menjadi binatang buas. Nada suaranya tidak menunjukkan jejak kebencian, tetapi hanya ketidakberdayaan. Aku masih lebih baik dari binatang buas. Ngomong-ngomong, aku juga tidak berdaya, kau tahu bagaimana situasimu hari itu, aku ingin lebih lembut, tapi kau. Kamu, telur busuk kecil ini, berhenti bicara, si King Zuang dengan malu-malu menyela, sementara wajahnya semerah matahari terbenam. King Sui tertawa. Untuk dapat melelehkan putri es sedemikian rupa dapat dianggap sebagai perpanjangan dari kemampuannya. Juga,
Mengetahui bahwa dia adalah wanita pertamanya, membuatnya bangga. Apakah ini benar-benar untukku? Si King Zuang membaringkan dirinya di atas bantal saat dia bertanya. Tentu saja, bukankah saya mengatakan bahwa Anda adalah orang yang paling penting dalam hidup saya selain ibu saya? King Sui memberikannya buah-buahan. Pembicara yang manis. Bagaimanapun, Anda sudah mengklaim semua keuntungan besar dari saya. Setelah itu, si King Zuang menerima buahnya. Tapi, ini juga pertama kalinya bagiku. King Sui berseru dengan suara rendah. Pergi ke neraka. Si King Zuang menjawab. Setelah memakan buah peningkat kelincahan, King Sui menemukan efek lain darinya. Itu juga bisa menyembuhkan luka. Setelah tubuhnya dicakar oleh si King Zuang yang sedang dalam pergolakan, King Sui memutuskan untuk mengkonsumsi yang lain untuk membantu penyembuhan luka di tubuhnya. Tetapi siapa yang tahu bahwa si King Zuang mengenali buah itu? Jangan beritahu siapapun tentang kebenaran buah angin jernih ini. King Sui tersenyum saat dia mengingatkan si King Zuang. Tentu saja, aku tidak ingin membawa masalah pada diriku sendiri. Bisakah aku masih mencarimu di masa depan? King Sui menundukkan kepalanya, menunggu jawaban si King Zuang. Tidak aneh jika dia membencinya selamanya. Si King Zuang meliriknya dengan rumit, sebelum menggelengkan kepalanya, mungkin tidak ada takdir di antara kita. King Sui, biarkan alam mengambil jalannya. Jangan tanya kenapa, kamu akan mengerti di masa depan. Kata-kata si King Zuang sesuai dengan harapannya. Meskipun demikian, King Sui tidak bisa membantu tetapi merasa sedih. Melihat ekspresi kecewa King Sui, si King Zuang tiba-tiba menambahkan, namun, di masa depan saya ingin minum sup yang Anda buat ini setiap minggu. Tidak, tunggu, saya ingin meminumnya setiap 3 hari sebagai gantinya. Petik 2. King Sui tersenyum kecut saat dia melihat si King Zuang yang serius. Wanita memang tidak terduga. Ayo pergi. Bagaimana dengan si tubuh Fan itu? Mengapa kamu tidak membatalkan pertunangan pernikahan? King Sui bertanya sambil berjalan keluar. Ada banyak hal di luar kendali saya. Terkadang, manusia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Bahkan jika mereka tahu bahwa ada lubang api di depan mereka, mereka masih akan melompat tanpa ragu-ragu. Si King Zuang menjawab. Kata-kata si King Zuang menyentuh hati King Sui. Dia sudah lama menduga bahwa pertunangan pernikahan di luar kendalinya. Pada saat itu, banyak pikiran melintas di benaknya, tetapi yang paling penting adalah dia tidak bisa membantunya dalam semua ini. Karena, King Sui tahu bahwa terlepas dari semua itu, dia masih bersedia melakukan hal-hal yang tidak ingin dia lakukan. King Sui benar-benar ingin bertanya mengapa itu terjadi, tetapi ini bukan waktu yang tepat. Jika dia ingin membicarakannya, maka dia akan memberitahunya. Sekali lagi, mereka berdua menaiki kuda Emberlion. Hanya saja kali ini perasaannya sangat berbeda. Ketika mereka berkendara menuju Manor, si King Zuang dalam keadaan setengah sadar. Namun, sekarang setelah mereka kembali, keduanya berpikiran jernih, yang memunculkan sedikit rasa romantis di udara. Terutama ketika King Sui sedang memeluk pinggang si King Zuang, pinggangnya didorong ke pantat si King Zuang yang penuh dan gagah, dan menjadi tegak karenaan. Kecanggungan situasi membuat King Sui merasa sangat senang, saat si King Zuang menjadi terdiam. Aku tidak bisa mengendalikannya. Jika saya tidak memiliki reaksi sedikit pun ketika saya menggiling wanita paling cantik di dunia, saya mungkin akan pergi dan mati. Itu normal, mengapa kita berdua tidak mundur selangkah dan menanggungnya? Kita harus mencapai kota dengan sangat cepat. King Sui secara acak menumbuhkan omong kosong lagi. Logika menyesatkanmu membunuhku. Anda secara terang-terangan mengambil keuntungan dari saya. Si King Zuang berseru saat tubuhnya sedikit melengkung. Lengkungan miliknya, menyebabkan pantatnya yang gagah sedikit miring di udara. Pada saat itu, King Sui menggeser posisinya, dan batang kerasnya miring ke arahnya, menekannya. Meskipun mereka berdua berpakaian, keduanya masih mengeluarkan erangan. Tubuh si King Zuang menjadi lembut saat dia melepaskan kendali, sementara King Sui menekan lebih jauh. Seiring dengan gerakan kuda Emberlion, dengan tongkat keras King Sui terus-menerus menggilingnya, meskipun itu tidak memuaskan seperti, itu masih sangat Karena kali ini, si King Zuang berpikiran jernih. Melihat senyum malu-malu di wajahnya, King Sui sangat menikmati perasaan ini. Dia merasakan tubuh si King Zuang sedikit bergidik, saat sensasi lembab dan hangat melilitnya. Si King Zuang telah meninggalkan semua kekhawatiran, dan mengarahkan tongkat keras King Sui ke dalam dirinya, saat dia mendaki puncak gunung kebahagiaan. AST-0091 evolusi langkah hantu King Sui dengan erat memeluk tubuh si King Zuang yang lembut dan menyerah. Melihat kemerahan yang merona pipinya, penampilannya yang seperti peri menyebabkan hatinya bergetar. Wanita itu sangat cantik, sangat lesat.
King Sui tidak tahu apakah itu benar untuk wanita lain, tetapi untuk si King Zuang, aroma terpancar dari semua pori-pori tubuhnya, bahkan keringatnya mengeluarkan aroma ringan. Emberlion Steed berlari kencang di sepanjang jalan kecil. King Sui terus menekan kejantanannya ke si King Zuang sambil memeluknya erat dari belakang, membiarkan gerakan Emberlion Steed mendorong mereka ke dalam kesenangan. Berkali-kali, King Sui akan membelai gundukan lembut si King Zuang, meraihnya dengan kekuatan yang meningkat saat erangan si King Zuang semakin keras dan intens. Kita sudah sampai di gerbang kota, jadi kamu bisa turun sekarang. Ingat, kecuali saya mencari Anda secara sukarela di masa depan, jangan datang mencari saya atas kemauan Anda sendiri. Dengan cara ini, lebih baik bagi Anda dan saya. Si King Zuang menghentikan kudanya, sambil berbisik pelan. Petunjuk dari pengerahan tenaga sebelumnya masih bisa dilihat dari rona merah jambu di pipinya. King Sui terus memeluk pinggangnya, saat dia menyandarkan kepalanya ke si King Zuang kecupan di bibirnya sebelum turun dari Emberlion Steed. Nona, saya akan bertanggung jawab untuk ini. Jika Anda menghadapi masalah, katakan saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan setiap dan semua masalah. Tatapan tertunduk King Sui dipenuhi dengan tekad seperti besi. Matanya yang jernih dipenuhi dengan jejak cinta saat dia menatap mata si King Zuang. Mungkin, si King Zuang juga bisa merasakan ketulusan pernyataan King Sui. Dia tidak tersinggung ketika King Sui menggunakan kata, wanita, ketika merujuk padanya. Satu-satunya tanggapannya adalah dengan ringan menganggukkan kepalanya, sebelum pergi. Siluet indah itu berangsur-angsur semakin jauh, dan akhirnya menghilang dari pandangannya. Hari sudah sore ketika mereka kembali ke kota. Ketika dia berjalan melewati gerbang kota, mata penjaga itu berkedip dengan cahaya yang aneh. Namun, penjaga tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya saat King Sui memasuki kota. Astaga, dia mengingatku. Apa memori yang baik? Berjalan menuju ke arah klan King, King Sui menghela nafas melihat betapa ajaibnya takdir. Hari ini, secara acak, dia dan si King Zuang kehilangan keperawanan satu sama lain. Sekarang dia memikirkannya, itu hanya terjadi karena serangkaian kebetulan yang saling berhubungan. Mungkinkah mulai hari ini dan seterusnya, keberuntungannya berubah menjadi lebih baik? Bergulir dalam kekayaan sekaligus merangkul wanita cantik. Sebenarnya, King Sui memiliki pemikiran lain di benaknya. Dia bermaksud untuk menghancurkan tunangan si King Zuang, si tubuh Fan ke keadaan setengah mati. Paling tidak, dia ingin melumpuhkan tubuh bagian bawah si tubuh Fan, menyebabkan dia tidak bisa berkembang biak. Saat dia memikirkan ini, King Sui tiba-tiba bergidik, bukankah dia terlalu kejam? Kemudian lagi, memikirkan apa yang dilakukan si tubuh Fan, dan apa yang akan terjadi jika dia berhasil menyebabkan perubahan hati King Sui untuk sesaat kembali. Untuk menangani sampah, mengapa dia masih perlu peduli apakah metodenya kejam atau tidak? Setelah kembali ke rumah, King Sui langsung pergi ke 100 Medicinal Gardens. Banyaknya tanaman herbal yang ditanam di taman semuanya memancarkan vitalitas yang kuat, sangat berbeda dari sebelumnya. King Sui sebelumnya telah menyirami mereka dengan air yang diperolehnya dari kolam kristal di alam spasialnya. Ini menghasilkan ki yang kuat yang dipancarkan dari tumbuh-tumbuhan. Berkenaan dengan ini, King Sui mengabaikan kebingungan dan kecurigaan orang lain dengan bertindak kabur tentang hal itu. Untungnya, mereka tidak terlalu mempersoalkannya. Bagaimanapun, hal-hal baik jauh lebih mudah diterima orang lain. Hari-hari berlalu dengan bebas. King Sui, selain menetapkan jumlah waktu yang tetap untuk berkultivasi, dia menghabiskan sisa waktunya berkeliaran di jalanan, mencari harta karun. Hal utama yang dia cari adalah ramuan spiritual. Lagi pula, hanya dengan sedikit mengaktifkan ki dari teknik penguatan kuno, dia akan bisa merasakan vitalitas yang dipancarkan oleh tumbuhan. Ini akan memungkinkan dia untuk dengan mudah menilai-nilai ramuan itu. Mayoritas tumbuhan langka dan berharga biasanya akan memancarkan rasa vitalitas yang kuat. Fluktuasi yang disebabkan oleh rasa vitalitas ini dapat dengan mudah dideteksi oleh ki dari teknik penguatan kuno. Oleh karena itu, King Sui akan mengunjungi toko obat lain selama waktu luangnya dengan harapan mendapatkan ramuan spiritual yang langka. Pada malam hari, King Sui akan berkultivasi di ranah spasialnya, mempraktikkan semua teknik yang dia tahu. Teknik penguatan kuno, api kuno yin yang, teknik jarum primordial, langkah hantu, tinju cepat soliter dan terakhir, keterampilannya dalam alkimia. Adapun alkimia, King Sui masih tidak bisa mempraktikkannya kecuali dia memiliki bahan yang cukup untuk bereksperimen. Yang paling mengejutkan King Sui, adalah bahwa teknik melarikan diri, langkah hantu, ternyata telah meningkat pesat dalam kecepatan. Lagi pula, setelah dia memakan buah peningkat kelincahan, kecepatannya menjadi 2 kali lipat. Bayangan King Sui di alam Valet Jade Immortal,
berkedip-kedip tanpa henti, memberi kesan bahwa dia memudar masuk dan keluar dari keberadaan. Peningkatan ini jauh melampaui batas teknik langkah hantu. Apa yang terjadi? Lambat laun, kecepatan gerak kakinya semakin cepat. Yang paling aneh adalah mengingat kecepatan gerakannya sebenarnya tidak ada suara atau angin yang dihasilkan. Setiap langkah yang diambilnya seolah mengalir secara alami, seperti ombak di lautan, mirip dengan alam. Sudut mulut King Sui melebar membentuk lengkungan, saat dia tertawa. Inspirasi, itu yang penting. King Sui tersenyum. Saat dia bereksperimen dengan kecepatannya yang baru ditingkatkan, selama dia menggunakan teknik langkah hantu, dia ditangkap oleh momen inspirasi dan mulai mengembangkan gaya teknik gerakannya sendiri berdasarkan dasar-dasar langkah hantu. Ini mengakibatkan kecepatannya berlipat ganda lagi setelah memasukkan peningkatan yang diberikan oleh buah-buahan penambah kelincahan. Dengan peningkatan kecepatan 2 kali lipat ini, itu juga berarti ledakan serangannya akan meningkat sekitar 2 kali lipat juga. Bagaimanapun, kecepatan adalah bentuk kekuatan. King Sui berseru ketika dia menemukan bahwa teknik langkah hantu telah berubah menjadi sesuatu yang disebut langkah roh bebas. Apa? Naik tingkat. Tetapi mengapa tidak ada teknik tambahan yang dibuka? Satu-satunya perubahan adalah nama itu sendiri. Langkah roh bebas saat itu. Sial, sepertinya tidak berguna. Meskipun terdengar lebih baik jika dibandingkan dengan Ghostly Steps. King Sui tanpa daya menghibur dirinya sendiri saat dia mengamati lingkungan dari ranah spasialnya yang baru saja ditingkatkan. Pertumbuhan herbal spiritual yang ditransplantasikan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan yang ada di 100 Medicinal Garden. Tumbuhan di dalam ranah spasial sudah bisa dianggap berumur beberapa puluh tahun. Melirik ke taman herbal, King Sui tiba-tiba melihat bunga prem beberapa meter jauhnya. Tiba-tiba, dia diliputi oleh kerinduan tiba-tiba yang terwujud dalam hatinya, ketika dia mengingat sebuah puisi di dunianya sebelumnya. Bunga plum terletak di sudut dinding bertahan melalui kegelapan dan dingin itu mekar. Musim dingin datang dan bunga prem mati tapi tidak sebelum aroma dari bunga tumbuh subur. Dia menyukai konsep yang ditonjolkan puisi itu. Tidak masalah jika seseorang mati, selama mereka hidup dengan cemerlang. Melirik berbagai ramuan spiritual di ranah spasialnya, King Sui tidak bisa tidak diingatkan sekali lagi tentang pelet emas Xiantian. Apakah saya benar-benar harus menggunakan itu? AST0092 Wenren Wusuang dalam masalah King Sui tahu bahwa hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk meramu pelet emas Xiantian adalah mimpi orang bodoh. Itu bahkan lebih sulit daripada bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menerobos. Beberapa bahan yang dibutuhkan berasal dari binatang iblis di tingkat Xiantian. Bagaimana dia bisa mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan itu bahkan sebelum dia mencapai ranah Xiantian? Lebih jauh lagi, bahkan jika dia berada di Xiantian, bagaimana mungkin begitu mudah untuk berburu binatang iblis tingkat Xiantian? Sebelumnya di kota 100 mil, ada 3 manusia di puncak Hautian serta master tingkat Xiantian yang pergi berburu beruang iblis lapis baja besi tingkat Xiantian. Pada akhirnya, hanya master tingkat Xiantian yang selamat dengan separuh hidupnya tersisa. Tidak hanya dia hampir tidak bertahan, tetapi basis kultivasinya benar-benar terbuang sia-sia. 3 orang lainnya di puncak alam Hautian telah meninggal. Mantan Master Xiantian ini, tidak lain adalah kakek dari Yu He. Justru karena kultivasinya telah lumpuh, Yu He menjadi pengantin dari keluarga lain dengan Master tingkat Xiantian. Sayang sekali bahwa pengantin pria memiliki kehidupan yang tidak menguntungkan, dan dia benar-benar meninggal 3 hari sebelum pernikahan, tidak memiliki kesempatan untuk menikmati hubungan intim dengan Yu He. Dia tahu keberadaan mantan Master Xiantian dari mulut Yu He. Awalnya, ada beberapa bisnis lain di luar kota 100 mil yang bersekutu dengan klan Yu. Tapi setelah jatuhnya Master tingkat Xiantian klan Yu, kekuatan lain segera mulai melahap bisnis kecil ini untuk mereka sendiri. Dalam menghadapi manfaat, kekuatan adalah satu-satunya keamanan. Kejadian ini menyentuh hati King Sui. Di dunia yang berorientasi pada kultivasi ini, kekuatan adalah segalanya. Jika klan King memiliki master tingkat Xiantian, belum lagi desa King, bahkan jika mereka menginginkan bagian kekuasaan di dalam kota 100 mil, sangat mudah untuk melakukannya. Mereka hanya bisa melakukan seperti yang telah dilakukan saudara perempuan Wenren, sebelum Wu Suang masuk ke ranah Xiantian, mereka menikmati perlindungan dari master tingkat Xiantian, menetapkan tempat sebagai basis mereka dan dengan mudah mendapatkan uang tanpa takut akan ancaman eksternal. Keesokan harinya, King Sui bersiap untuk pergi ke Night Fragrance Court. Lagi pula, sudah lama sejak dia terakhir kali berkunjung. Kesepakatan awal mereka adalah agar King Sui mengunjungi pengadilan aroma malam setiap 2 hari sekali, tetapi karena berbagai kejadian, King Sui tidak dapat menemukan waktu untuk pergi ke sana. Seiring waktu,
King Sui mulai merasakan kehangatan dari pergi ke tempat itu. Setiap kali dia melihat Wenren Wusuang, dia akan tersenyum dari lubuk hatinya. Di dunia 9 benua ini, King Sui hampir tidak memiliki teman. Setelah setiap interaksi dengan Wenren Wusuang, dia merasa semakin dekat dengannya. Di 100 Miles City, hanya ada 2 tempat yang sering dia kunjungi. Satu, adalah Night Fragrance Court, dan yang kedua adalah Yu Hein. Adapun si King Zuang, dia tidak memiliki kontak dengannya sejak mereka kembali ke kota. Namun, dia selalu dekat dengan hatinya. Betapa dia ingin bertemu dengannya lagi. Ketika dia tiba di pengadilan, dia hanya melihat Wenren Wugou. Dia masih menawan dan genit seperti biasanya. Namun, sejak King Sui menguasai teknik penglihatan surgawi, dia menyadari bahwa selain dari kondisi medis, dia juga bisa melihat hal-hal lain. Misalnya, fluktuasi jantung. Sama seperti saat ini, King Sui dapat melihat bahwa Wenren Wugou sangat frustrasi dan dipenuhi dengan kekhawatiran, meskipun dia terlihat baik-baik saja di permukaan. Di mana Wu Suang? King Sui tanpa malu-malu menyebut Wenren Wusuang dengan nama depannya. Dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan tidak akan bisa berlatih permainan pedang denganmu dalam beberapa hari ke depan. Apakah ada yang salah? Apakah sesuatu terjadi pada Wu Suang? Dia tahu bahwa kedua saudara perempuan itu memiliki ikatan yang erat, jadi bagaimana mungkin sumber frustrasi dan kekhawatiran di hati Wu Gou tidak terkait dengan Wu Suang. Wenren Wugou diam-diam memandang King Sui, dan setelah melihat mata jernih King Sui yang dipenuhi dengan jejak kepanikan, Wenren Wugou menghela nafas. Wu Suang diracuni oleh binatang iblis, dan saat ini dalam perjalanan ke kota Sungai Surgawi untuk mencari seorang alkemis untuk membuat obat penawar untuknya. Keracunan oleh binatang iblis. King Sui mengerutkan alisnya. Mempertimbangkan kekuatan Wenren Wusuang, dia seharusnya tidak terpengaruh oleh racun binatang biasa. Itu racun dari Raja Ular Cincin Emas. Beruntung Wusuang melarikan diri dengan cepat, jika tidak, saya tidak akan berani membayangkan konsekuensinya. Wenren Wugou menjawab. Raja Ular Cincin Emas. King Sui tahu bahwa ini adalah ular iblis tingkat Xiantian. Ukurannya sangat besar, panjangnya sekitar 50 meter dengan lebar 1 meter. Itu memiliki kepala yang tampak melingkar, dan kulitnya yang hitam ditutupi dengan pola berlian yang bersilangan. Kepala dan ekor ular itu selanjutnya ditandai dengan cincin emas, sehingga memberi nama ular itu. Itu memiliki racun yang sangat kuat. Racun itu mampu mematikan indera target, dan akhirnya menyebabkan gagal jantung. King Sui tidak tahu mengapa, tapi dia saat ini diliputi firasat yang tidak menyenangkan. Wu Suang pergi ke kota Sungai Surgawi sendirian. Benar, jangan khawatir tentang itu. Dia memiliki obat untuk mengendalikan racun dalam dirinya selama sebulan. Selama dia dapat menemukan seorang alkemis untuk membuat pelet 5 naga untuknya dalam waktu 1 bulan, dia pasti akan baik-baik saja. Wenren Wusuang meyakinkannya, seolah-olah dia telah menemukan dukungan untuk bersandar saat menyaksikan betapa putus asanya King Sui. Setiap orang memiliki saat-saat kelemahan mereka. King Sui tahu bahwa selain satu sama lain, Wenren Wusuang dan Wenren Wugou tidak memiliki keluarga atau teman lain. Jika tidak, bagaimana mereka mau membiarkan Wenren Wusuang yang diracuni bepergian sendirian? King Sui tidak bisa dikatakan sangat mahir dengan ramuan pil medisnya, tetapi dia masih memiliki pengetahuan tentang pelet 5 naga. Hanya saja dia tidak punya cara untuk mengarang itu sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia buat saat ini, adalah obat salep sakit emas. Apakah kamu tetap harus menghubungi Wu Suang? King Sui mengerutkan alisnya, dia merasa sangat tidak berdaya, seperti orang kaya yang sekarat karena kelaparan. Dia tidak memiliki cara untuk memanfaatkan kekayaan informasi di dalam lautan kesadarannya karena itu tidak dibuka. Dia mengatakan bahwa apakah dia berhasil atau tidak dalam menghilangkan racun, dia akan kembali dalam 1 bulan. Wenren Wugou menghela nafas, seolah-olah ketegangan telah membentuk awan kekhawatiran di udara. Beri aku alamat tujuannya, aku mungkin punya metode. Saya khawatir Wu Suang mungkin tidak bisa bertahan selama sebulan. King Sui ingat pernah membaca bahwa jika itu adalah racun dari ular cincin emas biasa, tidak diragukan lagi bahwa master tingkat Xiantian akan mampu menekannya selama sebulan. Namun, untuk racun dari Raja Ular Cincin Emas, bahkan master tingkat Xiantian tidak akan bisa bertahan lama melawan itu. Mereka mungkin hanya bisa mengendalikan penyebaran racun selama sekitar setengah bulan hingga jangka waktu 20 hari. Petik 2. Seperti kata pepatah, dalam situasi medis yang mengerikan, semua dokter, bahkan yang palsu, diterima. Wenren Wugou mengungkapkan tujuan Wu Suang tanpa ragu-ragu. Selama seseorang menggantungkan sedikit harapan di depannya,
dia akan mengambil kesempatan dan mempercayai orang itu, tidak peduli konsekuensi atau harga yang harus dia bayar. King Sui, setelah melihat Wenren Wugou yang panik memberinya tujuan Wu Suang tanpa ragu-ragu, dia menghela nafas dalam hatinya, jika saya adalah seseorang dengan niat buruk, Wenren Wu Suang pasti akan menghadapi masalah. Sebenarnya, King Sui salah. Wenren Wugou telah melihat semua jenis pria dari semua lapisan masyarakat. Bagaimana indera keenam dan penilaiannya bisa begitu rendah? Dia tahu bahwa meskipun King Sui dipenuhi dengan, ketika ada sesuatu yang penting yang perlu dilakukan, dia adalah seseorang yang bisa dia percayai dengan hidupnya. AST0093 Pengalaman alkimia pertama King Sui sangat mengukir lokasi Wenren Wu Suang di benaknya. Dia telah pergi ke klan Sue dari kota Sungai Surgawi. Menurut Wenren Wugou, alkemis klan Sue, Sue Dingjiang, adalah saudara kandung dari guru mereka. Jadi jika Wenren Wu Suang mencari seorang alkemis di kota Sungai Surgawi maka tanpa ragu, dia pasti akan mengunjungi alkemis Sue. Setelah dia meninggalkan pengadilan wewangian malam, King Sui dengan serius merenungkan apakah dia harus mengejar Wenren Wu Suang. Namun, bahkan jika dia pergi, apa yang bisa dia lakukan? Berjalan-jalan di jalan tanpa niat, pikiran tentang tawa Wenren Wu Suang muncul di benaknya. Wajah seorang wanita cantik yang hampir setingkat dewa abadi, terus muncul di benaknya. Tiba-tiba, King Sui merasakan embusan angin bertiup melewatinya. Angin semacam ini tidak terbentuk oleh pergerakan arus udara atau cuaca, melainkan disebabkan oleh seseorang yang berlari dengan kecepatan tinggi yang berlari tepat ke arah King Sui, seolah-olah dia tidak terlihat. King Sui sangat tidak senang dengan situasi seperti itu. Jelas orang ini buta, atau mencoba mencari dia untuk masalah. Dengan kecepatannya, terutama setelah memakan 2 buah peningkat kelincahan, itu adalah hal yang mudah untuk dia hindari. Namun, dia merasa sangat frustrasi, dan kebetulan seseorang ingin menjadi pelampiasan rasa frustrasinya. Dia mungkin juga menerima. Bang! Seorang pemuda bertabrakan dengan King Sui. Ah! Sebuah suara memekik. King Sui menatap pemuda berusia 23-24 tahun yang tersungkur ke tanah. Pemuda berkulit gelap itu memiliki tubuh yang besar, dan mengenakan seragam prajurit bela diri. Persetan dengan ibumu. Anda bahkan berani menjatuhkan adik laki-laki tuan muda ini. Apakah kamu tidak tahu siapa bosnya di 100 Miles City? Sebuah suara yang terdengar aneh terdengar. King Sui mengerutkan alisnya saat dia melihat sosok yang berdiri di belakang pemuda itu. Yang memimpin berusia sekitar 25-26 tahun, dengan wajah pucat, dan mengenakan jubah bordir yang mahal. Dia juga orang yang menatap jijik pada King Sui, memarahinya seolah-olah dia sedang memarahi orang idiot. Dalam benaknya, King Sui sudah menganggap orang ini sebagai orang yang terbelakang. Meskipun temperamennya baik, dia benci jika ada yang menghina ibunya. Tatapan setajam pedang, berkedip di matanya saat dia menatap pemuda itu. Apa yang kamu lihat? Persetan dengan ibumu, kamu anak AB. ARGHHH. King Sui bergerak, dengan kecepatan secepat percikan dari kilat. Dia mengarahkan tendangan ke selangkangan pemuda itu, saat suara kacang pecah terdengar, menyebabkan kulit kepala mereka yang menyaksikannya menjadi mati rasa. Jika kamu tidak ingin mati, ambil sampah ini dan enyahlah. King Sui berkata, tanpa menoleh ke belakang. King Sui mirip dengan iblis di mata kerumunan yang tersisa. Dalam sekejap mata, tuan muda mereka tergeletak di tanah, tanpa harapan hari ayah lagi. Kerumunan yang tersisa saling menatap sejenak, sebelum dengan cepat mengambil tuan muda dan bergegas pergi. King Sui menenangkan dirinya, dan kemudian dengan santai berjalan kembali ke King's Clan Medical Store. Dia masih sangat tidak bahagia. Dia ingin membunuh pemuda itu lebih awal karena penghinaan terhadap King Yi, tetapi pada akhirnya, dia tetap memegang tangannya. Dia tidak ingin mencelupkan tangannya ke dalam darah karena orang bodoh. Namun, apa yang tidak dia sadari adalah ada siluet bayangan yang mengintai gerakannya dan memantau tindakannya. Cahaya aneh berkilauan di mata bayangan hitam saat dia memberitahu orang lain tentang apa yang baru saja dia saksikan. King Sui tidak memperhatikan, dalam pikirannya dia hanya peduli dengan ramuan pelet 5 naga. Namun, dia tidak memiliki resepnya. Menekankan dirinya sendiri, dia memaksa dirinya untuk memikirkan kembali saat-saat ketika dia memainkan Western Fantasy kembali di dunia sebelumnya, mencoba mengingat-ingatan dari pengetahuan permainannya. 2 pil medis kelas 1, bersama dengan 2 pil medis kelas 2 akan dapat membuat pil medis kelas 3 melalui sintesis. Matanya cerah, bahkan jika itu gagal, saya tidak akan rugi bahkan jika itu gagal. Hal utama sekarang adalah bagi King Sui untuk menemukan obat kelas 2. Obat kelas 1 sangat umum. Obat kelas 2 mengacu pada herbal yang setidaknya berusia 100 tahun.
King Sui langsung kembali ke toko obat, dan mengambil beberapa batang ramuan berumur 100 tahun. Brengsek. Tiba-tiba, King Sui tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki kuali untuk tujuan ramuan. Tanpa membuang waktu, King Sui melanjutkan ke toko Vireclut Blacksmith lagi. Sejujurnya, alasan dia kembali bukan karena toko Vireclut Blacksmith adalah toko dengan produk yang lebih unggul dari yang lain. Itu jelas karena asisten toko yang cantik. Saat dia masuk, pria parubaya itu dengan penuh semangat memanggil, "Tuan muda, apa yang Anda butuhkan?" Toko kami memiliki jumlah yang cukup dari semua jenis persenjataan. Bahkan jika ada sesuatu yang Anda inginkan yang tidak kami miliki, kami akan dapat membuatnya untuk Anda jika Anda memberi kami waktu 3 hari. Oh, Paman, apakah tokomu menjual kuali ramuan yang digunakan oleh para alkemis? King Sui tersenyum. Ya, ya, kami melakukannya. Anda dapat melihat, kami menyimpannya di dalam ruang timur. Harganya 10 tael perak untuk satu. Paman setengah baya menunjuk ke sebuah ruangan saat dia menjawab dengan senyum di wajahnya. Alkemis, ini adalah profesi yang membakar uang, jadi biasanya, hanya klan kaya yang mampu merawat alkemis. King Sui berseru dalam hatinya, kuali berkualitas buruk ini sebenarnya berharga 10 tael perak. Bahkan dengan bakat, tanpa uang, seseorang tidak akan pernah bisa berarti apa-apa. King Sui melihat kuali yang dibuat dari bahan umum. Untuk 10 tael perak memang sulit untuk membeli kuali berkualitas baik, karena dia akhirnya memilih satu, sebelum pergi. King Sui tidak kembali ke toko obat klan King. Dia pergi ke lokasi terpencil sebelum masuk ke alam Valet Jade Immortal. Dia fokus pada ingatan yang tidak terkunci di lautan kesadarannya, saat dia mencampur berbagai ramuan menjadi satu. Bunga 4 daun serta akar bunga flis dipisahkan menjadi beberapa bagian. Alasan mengapa King Sui memilih akar bunga bulu adalah karena sifat-sifatnya terdiri dari detoksifikasi racun, meningkatkan sirkulasi darah, memulihkan ki serta menghaluskan udara mati di dalam organ dalam. Itu mampu meningkatkan kekebalan tubuh terhadap zat beracun. Setelah semuanya disiapkan, King Sui menggunakan teknik api primordial untuk mulai merebus ramuan campuran di dalam kuali alkimia. Yang sangat mengejutkannya, kuali berkualitas rendah ini mampu menahan panasnya api primordialnya. Setelah beberapa saat, King Sui meningkatkan intensitas api, karena suara air yang mendidih semakin keras. 1 jam kemudian, ketika King Sui tidak bisa lagi mempertahankan teknik api primordialnya, baru saat itulah dia mendengar suara yang menunjukkan ramuan yang berhasil. Kesuksesan. King Sui merasa sangat gembira. Biasanya, jika ramuan pil gagal, akan ada semacam ledakan kecil. Tangan King Sui gemetar saat dia mengangkat tutupnya, hanya untuk menemukan lapisan putih bubuk keruh di dasar kuali. Apa ini? King Sui tertegun sejenak. Dia menyendok bubuk putih keruh dari kuali. Jumlahnya sangat sedikit karena hanya ada sedikit nilai. Apakah ini obat kelas 3? King Sui dengan curiga bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa dalam bentuk bubuk? King Sui menenggelamkan dirinya jauh di dalam lautan kesadarannya, mencoba menemukan petunjuk tentang apa sebenarnya bubuk keruh ini. Ai, salep sakit emas. Mata King Sui menjadi cerah saat dia menemukan bahwa dia entah bagaimana berhasil meramu obat dari lautan kesadarannya. King Sui sangat gembira setelah usaha pertamanya yang berhasil. Segera, dia memulai kembali seluruh proses, hanya berhenti untuk memulihkan ki-nya sebelum menyalakan api primordial lagi dan lagi. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Semua usahanya di kemudian hari tidak menghasilkan apa-apa selain salep sakit emas. Bagaimana saya bisa meramu pelet 5 naga? Dia bertanya pada dirinya sendiri saat dia menuangkan semua bubuk keruh ke dalam botol batu giok. Dia pergi bermeditasi untuk memulihkan energi yang dihabiskan setelah dia memutuskan untuk berhenti untuk hari itu, ketika tiba-tiba, bila kemajuan seperti hal tiba-tiba muncul di bawah segmen salep sakit emas di lautan kesadarannya. Bar pengalaman, 0,5%. 99,5% lebih banyak pengalaman diperlukan untuk membuka kunci pil berikutnya dalam daftar pelet revitalisasi kecil. King Sui tersenyum. Akhirnya, dia akhirnya memulai jalan menjadi seorang alkemis. AST-0094 situ yang mengamuk King Sui akhirnya memulai jalur menjadi seorang alkemis. Selama dia bertahan maka dia pasti akan mencapai mimpinya menjadi seseorang yang paling dihormati di dunia ini, alkemis. Namun, jejak kekhawatiran telah merembes ke dalam hatinya, bercampur dengan kegembiraan yang dia rasakan di dalam. Untuk membuka informasi mengenai pelet 5 naga, masih jauh. Dia khawatir dengan kondisi Wenren Wusuang, apakah dia bisa menekan penyebaran racun. Bagaimana jika dia tidak bisa, apa yang akan dia lakukan?
King Sui tidak mengerti mengapa Wenren Wusuang memiliki tempat yang begitu penting di hatinya. Apa yang terjadi padaku? Si King Zuang dan Yu dia cukup jahat, kenapa aku masih begitu mengkhawatirkan Wusuang? Di ranah spasialnya, dia menghabiskan 3 hari untuk meramu salep sakit emas senilai 1 jin, dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Namun dia masih frustrasi dengan kemajuannya. Setelah dia menghitungnya, jika dia ingin mencapai pengalaman 100%, maka dia harus menghabiskan setidaknya 600 hari di dalam ranah spasial, meramu tanpa henti. King Sui yang tak berdaya keluar dari alam Valet Jade Immortal, lupakan saja, ini tidak bisa diburu-buru. Saya akan melakukan apa yang saya bisa, dan berharap yang terbaik. Wusuang, kamu harus bertahan di sana. King Sui keluar dari ranah spasial, dan kembali ke toko obat klan King. Pada saat ini, di kediaman situ, pemimpin klan situ saat ini merasakan campuran kemarahan dan kekhawatiran yang ekstrim saat dia menatap putra kecilnya, Situ Sang. Darah mengalir tanpa henti dari bagian bawah tubuhnya saat Situ Sang berbaring di tempat tidur. Cepat, undang Dr. Lei. Situ Ba meraung. Ya. Seorang pelayan dengan panik bergegas keluar. Di luar pintu, beberapa pemuda lain berlutut, tidak berani bergerak sedikit pun. Mereka adalah kelompok bersama dengan Situ Sang, yang telah memusuhi King Sui di pagi hari. Biasanya, mereka akan menggertak penduduk setempat, dan melakukan segala macam kekejaman dengan Situ Sang. Situ Ba mendekati usia 60 tahun. Karena obsesinya di jalur bela diri, ia menikah terlambat dan hanya memiliki 2 putra. Salah satunya, adalah yang terkuat di antara generasi ketiga klan Situ, Situ Luan. Putra lainnya, adalah Situ Sang. Meskipun rahasia Situ Luan sangat rahasia, ayahnya Situ Ba, tentu saja akan mengetahuinya. Meskipun demikian, dia tidak berdaya dan hanya bisa menaruh harapan pada putra kecilnya. Meskipun Situ Luan sangat kuat di jalur bela diri, Situ Ba tahu bahwa kendali klan Situ tidak dapat diserahkan kepadanya. Situ Luan sudah menjadi seseorang yang ditakdirkan untuk tidak pernah bisa menghasilkan keturunan untuk klan Situ. Lebih penting lagi, ada sisi gelap dari Situ Luan. Hatinya hanya dipenuhi dengan kedengkian, dan penuh lubang. Jika rahasianya terbongkar suatu hari nanti, akan sangat mudah untuk menghancurkannya. Tapi sekarang, bahkan Situ Sang terluka sedemikian rupa, bukankah ini setara dengan menghancurkan seluruh garis reproduksi untuk cabang utama klan Situ? Putra kecilnya, Situ Sang, adalah sosok yang sangat cedera ini lebih buruk dibandingkan dengan membunuhnya. Kemarahan Situ Ba telah mencapai batasnya, saat dia meraung. Dia membutuhkan target untuk melepaskan amarahnya. WHO. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Situ Ba gemetar saat dia meraung pada para pemuda yang berlutut. Baik yang saat ini sedang melacak pergerakan orang itu, kami akan segera mendapat jawaban, salah satu pemuda yang menggigil tergagap, saat butiran keringat menetes di wajahnya. Sampah sialan, untuk apa aku membutuhkanmu? Situ Luan melolong saat dia membanting telapak tangannya ke para pemuda yang berlutut di tanah. Seketika, tekanan yang mirip dengan berat gunung meletus, seperti harimau ganas yang muncul untuk melahap mangsanya. Tubuh para pemuda hancur berkeping-keping, hanya meninggalkan genangan darah dan daging. Darah menutupi seluruh wajah dan pakaian Situ Ba, membuatnya tampak seperti iblis gila. Pada saat ini, nama pemuda Bai Qiang, orang yang mengikuti King Sui, kembali. Setelah melihat pemandangan yang menakutkan itu, dia segera merasakan tubuhnya menjadi lunak saat dia berlutut ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Bicaralah, siapa yang melakukan ini pada sangerku? Situ Ba diam-diam berbicara. Nada suaranya bahkan lebih mengerikan dibandingkan saat dia melolong. Dia, Bai Qiang tergagap saat dia mencoba menenangkan dirinya untuk berbicara. Bicaralah, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Jika tidak, hasil akhirmu akan sama dengan mereka. Tatapan tajam Situ Ba terpaku pada Bai Qiang yang ketakutan. Dia adalah King Sui dari klan King. Sampah sialan, kamu masih ingin bermain-main denganku. Anda pikir Anda akan dapat mempertahankan hidup Anda jika Anda melakukan ini. Situ Ba melepaskan tendangan, mengirim Bai Qiang terbang menjauh. Sejak awal, dia tidak punya niat untuk menyelamatkannya. Suara tulang yang pecah terdengar, saat darah menyembur keluar seperti hujan deras di udara. Kehidupan Tuan Muda Sang tidak lagi dalam bahaya kritis, tetapi dia tidak akan lagi dapat menghasilkan ahli waris di masa depan. Seorang lelaki tua berambut putih yang ramah berjalan menuju Situ Ba sambil berbisik dengan suara rendah. Terima kasih, Paman Lei. Situ Ba menghela nafas tanpa kekuatan. Aku akan bertemu dengan ayah, jadi aku akan meninggalkan Sanger dalam perawatanmu. Jangan khawatir, aku akan menjaga Tuan Muda.
Ekspresi Situba tenggelam saat dia pergi. Pada saat ini, kesedihan di hatinya berkecamuk seperti tornado. Seperti kata pepatah, hal yang paling menyakitkan bagi seorang wanita adalah mengubur ayahnya ketika dia masih muda, mengubur suaminya ketika dia setengah baya, dan mengubur putranya ketika dia sudah tua. Tidak ada yang lebih menyakitkan yang bisa dibandingkan dengan ini. Titik. Meskipun keadaan ini bukan yang dialami Situba, itu agak mirip dengannya. Pada saat ini, di Situ Residence, Situ Bufan sedang berlatih permainan pedang sementara Situ Nantian membimbingnya, menawarkan petunjuk dan mengoreksi kesalahannya. Karena orang tua Situ Bufan meninggal ketika dia masih muda, dia selalu mengikuti Situ Nantian saat dia dewasa. Situ Nantian adalah kepala klan Situ sebelumnya, dan dia memiliki total 10 putra. Situba adalah putra bungsunya, dan pada saat yang sama, dia juga yang memiliki potensi terbesar, dengan kemungkinan mencapai Xiantian. Situba terobsesi dengan kultivasi, yang membuatnya hanya memiliki seorang istri dan 2 putra. Ini sangat langka untuk tuan muda dari klan dengan status dan kekuatan. Mungkin itu sebabnya dia berhasil mencapai puncak alam Hautian di usia yang begitu muda. Awalnya, Situ Nantian tidak ingin menyerahkan posisi pemimpin klan kepada Situba. Namun, dia melakukannya atas desakan Situba, saat dia menambahkan jaminan bahwa dia pasti akan melewati posisi pemimpin klan pada saat dia mencapai Xiantian. Kata-kata ini membawa sedikit ancaman bagi Situ Nantian, tapi dia masih setuju. Bagaimanapun, Situba adalah satu-satunya orang yang paling dekat dengan Xiantian. Meskipun klan Situ memiliki beberapa Master Hautian Puncak, saudara kandung Situba hanya ingin menikmati diri mereka sendiri, dan tidak ingin membebani diri mereka dengan masalah menjalankan klan. Kakek, apakah King Sui benar-benar sekuat itu? Setiap kali saya menghadapinya, saya dikalahkan bahkan sebelum melihat kekuatannya yang sebenarnya. Situ Bufan bertanya, setelah dia menyelesaikan latihan pedangnya. Ingat, jangan melibatkan dirimu dengannya di masa depan. Anda hanya harus fokus pada jalur kultivasi Anda sendiri. Bakat Anda di atas rata-rata, dan selain itu, klan kami masih bisa dianggap kaya. Dalam waktu dekat, Paman Lei Anda akan meramu jenis pil yang akan meningkatkan kecepatan kultivasi Anda saat tertelan. Selama Anda memakannya, menerobos Xiantian sebelum usia 40 bukanlah fantasi belaka. Selama Anda melangkah ke alam Xiantian, maka semua orang di 100 Miles City hanya akan menjadi semut di mata Anda. Mata Situ Bufan bersinar dengan cahaya aneh. Dia akan menunggu sampai dia menerobos Xiantian sebelum benar-benar bermain dengan King Sui. Pada saat ini, wajah hitam Situba muncul di taman tempat Situ Bufan dan Situ Nantian berada. Ayah, Paman, kamu di sini. Situ Bufan dengan hormat memanggil. Fan petik terbalik R, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kakekmu. Situba menjelaskan. Dipahami. Situ Bufan tersenyum, saat dia pergi. Ayah, kecil King Sui itu, melumpuhkan putraku Sanger. AST0095 Tragedi Ketidakberdayaan, ayah, kecil King Sui itu melumpuhkan putraku Sanger. Apa katamu? Jelaskan dengan jelas. Mengapa sang petik terbalik R memusuhi kecil itu? Petik 2. Kamu harus tahu kepribadian anak sang petik terbalik R ini, entah bagaimana dia bertemu King Sui sebelumnya, dan memarahi King Sui. Hasil akhirnya, King Sui langsung menyia-nyiakannya. Situba dengan penuh kebencian berkata, kedua tangannya mengepal, gemetar di sisi tubuhnya. Klan King jelas menganjurkan provokasi. Mereka bahkan berani melakukan ini, tidak peduli dengan status kita di 100 Miles City. Ayah, aku pasti melumpuhkan King Sui. Jika tidak, bagaimana saya masih bisa mengangkat kepala saya di masa depan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Situba, Situ Nantian tidak segera menjawab. Dalam hatinya, dia merasakan hal yang sama dengan Situba. Bagaimana dia bisa merasa baik jika cucunya sendiri dalam keadaan yang menyedihkan? Jika dia dipukuli, tidak ada salahnya dilakukan, tetapi sekarang, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Penghinaan ini, terlalu berat untuk ditanggung. Klan King benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dengan satu-satunya Pik Hautian King Luo, mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan di kota 100 mil? Petik terbalik R, bawa sang petik terbalik R ke klan King. Tidak peduli apa, saya ingin membicarakannya. Kita perlu memenangkan pertarungan logika sebelum kita bergerak. Karena klan King mengabaikan masalah wajah, kita tidak perlu terlalu peduli dengan konsekuensinya lagi. Situ Nantian tampak tenggelam dalam pikirannya, saat dia menjawab. Setelah mendengar jawaban Situ Nantian, Situba mengangguk setuju saat dia bersiap untuk pergi. Bawa lebih banyak orang, panggil paman ketigamu. Ingat,
Kita akan pergi hanya setelah luka sang petik terbalik air stabil. Situ Nantian menambahkan, sambil minum seteguk teh. Ekspresinya tidak lagi setenang sebelumnya. King Sui terus berlatih kultivasinya serta meningkatkan keahliannya dalam meramu pil. Bisnis Yu Hein semakin populer karena rasa ikan hitam yang dilebih-lebihkan. Ini adalah makanan dari alam dewa, atau begitulah beberapa rumor mengatakan. Hasilnya adalah itu menarik lebih banyak pelanggan. Di antara mereka, ada beberapa pelanggan seperti Paman Lei dari klan Situ. Mereka dapat mengatakan bahwa rasa ajaib itu tidak berasal dari keterampilan memasak seseorang, melainkan dari rasa asli ikan itu sendiri. Meskipun bisnis Yu Hein sedang berkembang, Yu He semakin frustrasi. Ini karena kakak laki-laki dan pamannya sekarang menginginkan bagian dari Yu Hein. Yu He tahu bahwa mereka ada di sini murni untuk ikan hitam. Mereka iri dengan keuntungan dan kekayaan yang diperoleh Yu He, itulah sebabnya mereka menginginkan saham bisnis. Setelah itu, mereka perlahan-lahan dapat melacak siapa pemasok ikan hitam itu, dan kemudian mereka akan menggunakan kekayaan mereka yang cukup besar untuk membeli pemasok tersebut, tanpa meninggalkan apapun untuk Yu Hein dan dengan demikian meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Semua ini sangat jelas bagi Yu He. Bagaimanapun, dia tahu sejarah orang-orang ini. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mencari alasan untuk menolaknya, yang menyebabkan banyak ketidakbahagiaan. Untungnya kakek Yu He sangat menyayanginya. Meskipun dia bukan lagi level Xiantian, beberapa kekuatannya dari sebelumnya masih tersisa. Selanjutnya, dia masih tetua mereka. Yu He tersesat dalam keadaan linglung, saat King Sui memasuki kamarnya. Pintunya terbuka, jadi King Sui bisa melihat alis Yu He merajut erat, mengungkapkan jejak kekhawatiran. Namun, bahkan dengan wajah penuh kekhawatiran, itu tidak mengurangi kecantikannya. Bum bum bum. King Sui mengetuk pintu, menyebabkan Yu He terbangun dari keadaan linglung sebelumnya. Setelah menyadari bahwa itu adalah King Sui, dia memelototinya saat dia cemberut. Apa yang terjadi? Kamu bertingkah seperti gadis kecil. Apakah Anda memimpikannya pangeran Anda yang menawan mengendarai awan 7 warna, dilengkapi dengan baju besi emas, datang untuk menikahi Anda? Yah, aku di sini sekarang. King Sui tersenyum saat dia berjalan. Puff, ikan hitammu membuatku kesulitan tanpa akhir. Yu He sedikit cemberut, yang menyebabkan King Sui menelan ludah. Entah bagaimana, tindakan Yu He ini sangat menarik baginya. Masalah, apa yang terjadi? King Sui tidak merasa terlalu terkejut. Bagaimanapun, hal-hal baik pasti akan menimbulkan kecemburuan dan kecemburuan dari orang lain. Anggota klan saya adalah pembuat onar. Biasanya, mereka bahkan tidak peduli padaku. Selain kakek saya, mereka semua tidak memperlakukan saya sebagai bagian dari klan Yu sama sekali. Sekarang setelah mereka melihat Yu Hein saya menggulung uang, mereka semua menginginkan saham di dalamnya. Jika bukan karena kakekku, penginapan Yu He pasti sudah direnggut sejak lama. Yu He berseru dengan marah. Oh, apakah kakekmu masih baik-baik saja? King Sui tidak ingin mengomentari tindakan anggota klan Yu, jadi dia menemukan alasan untuk mengalihkan topik. Masih dalam kondisi yang sama, dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Untuk berpikir bahwa dia pernah mencapai Xiantian, tapi sekarang dia telah berakhir dalam kesulitan seperti itu, mata Yu He memerah karena air mata. King Sui tahu bahwa dia sangat dekat dengan kakeknya, sejak kecil dia dibesarkan oleh kakeknya. Kembali ketika Yu He memiliki pertunangan pernikahan, kakeknya masih eksistensi tingkat Xiantian. Siapa yang tahu bahwa pengantin pria itu sangat bernasib buruk, sehingga dia benar-benar meninggal sebelum dia memiliki kesempatan untuk mewujudkan pernikahannya dengan Yu He. Pada saat itu, ketika kakeknya masih seorang Xiantian, membatalkan pernikahan akan semudah membalikkan telapak tangannya. Namun, rasanya tidak enak bagi mereka untuk mengumumkan pembatalan pernikahan langsung setelah kejadian yang tidak menguntungkan, dan dengan demikian, kakeknya memutuskan untuk menahan diri. Namun, seperti takdirnya, segera setelah itu, insiden binatang iblis terjadi, dan kakeknya lumpuh. Yu He yang berusia 18 tahun, tetap menjadi janda sejak saat itu. Kriteria keluarga mempelai pria untuk membatalkan pernikahan itu sederhana. Selama seseorang di tingkat Xiantian menanyakannya kepada mereka, mereka akan bersedia melakukannya. Yang mereka inginkan hanyalah panggung bagi mereka untuk keluar. Namun, justru karena kriteria inilah mereka telah menyebabkan kecantikan yang begitu menggerakkan menyia-nyiakan 10 tahun masa mudanya, ditakdirkan untuk kesepian seumur hidup. Xiantian, di seluruh kota 100 mil, yang memiliki populasi 5 juta orang, jumlah pembudidaya Xiantian dapat dihitung dengan kedua tangan. Dalam 3 hari ini adalah ulang tahun ke-80 kakek saya. Bisakah kau ikut denganku? Yu dia dengan ringan berbisik.
King Sui agak bingung, mengapa Yu He tiba-tiba mengundangnya. Setelah apa yang dia lakukan dengan si King Zuang, King Sui memutuskan untuk hanya fokus pada si King Zuang. Adapun masalah dengan Wenren Wu Suang, perhatiannya lahir dari persahabatan murni, tidak lebih, tidak kurang. Saat ketika cinta berkilau antara seorang pria dan seorang wanita, bisa terjadi seketika, dan dalam situasi yang tidak terduga. Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk memiliki si King Zuang, Yu He dan Wenren Wu Suang. Namun, orang berubah seiring berjalannya waktu. Wenren Wu Suang adalah seseorang yang bisa membuatnya jatuh jungkir balik, dan jika tidak ada situasi tak terduga yang terjadi, orang yang kemungkinan besar akan dia rayu tidak lain adalah Wu Suang. Namun, begitulah hidup. Siapa yang tahu bahwa masalah dengan si King Zuang akan tiba-tiba muncul di antah berantah. Sekarang, King Sui hanya ingin bersikap baik pada si King Zuang. Sayangnya, hal-hal tidak pernah sesederhana kelihatannya. Karena bahkan sekarang, King Sui tidak bisa menebak hati si King Zuang. AST0096 mengirim surat ke Wenren Wu Suang melihat ekspresi sedih di wajah Yu He. King Sui dengan ringan menganggukkan kepalanya, untuk menunjukkan persetujuannya. Setelah King Sui menyetujui permintaannya, Yu He sangat gembira. Kekhawatiran sebelumnya yang mengikat alisnya dengan erat, akhirnya mereda. Senyum berseri-seri mirip dengan bunga mekar ditampilkan di wajahnya. Senyumnya yang cerah memperlihatkan giginya yang putih seperti mutiara. Mata hitamnya, yang terletak di wajah seputih salju, seperti batu giok, dipenuhi dengan kecerdasan dan kebahagiaan. King Sui diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Beban yang dipikul Yu He memang berat. Tidak memiliki kasih sayang orang tua sejak kecil, menyandang nama seorang janda, dia bahkan tidak memiliki hak untuk mengambil sikap dalam masalah pernikahan. Setelah tinggal lebih lama, King Sui bangkit saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Yu He. Sejak kedatangannya hingga kepergiannya, King Sui tidak melakukan gerakan apapun, baik verbal maupun fisik, untuk menggoda Yu He. Yu He merasa ada yang tidak beres, dia merasa seolah-olah King Sui ingin menarik batas yang jelas antara mereka berdua. Benang hatinya terpelintir, seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan sesuatu yang berharga yang dia miliki sebelumnya, tetapi sekarang hilang karena dia gagal untuk menghargainya. Mata Yu He meredup, saat dia memaksa dirinya untuk tetap tersenyum, memperhatikan kepergian King Sui. Dia sudah memikirkannya matang-matang. King Sui dan dirinya sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki masa depan bersama. Memikirkan kebebasannya yang terbatas, memikirkan kembali saat-saat ketika dia bercanda dengan King Sui, mengatakan bahwa jika dia memiliki seorang pria di luar, pria itu pasti adalah King Sui, Yu He tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan air mata mengalir. Di wajahnya meskipun dia dengan paksa menekannya. Setelah King Sui pergi, dia berjalan melewati jalan-jalan yang ramai sebelum sampai ke persimpangan yang diblokir oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria kekar yang tersenyum. King Sui dengan sedih melirik orang-orang yang menghalangi jalannya. Teman, bisakah aku berbicara denganmu sebentar? Pria itu tersenyum lebar, memperlihatkan giginya. Tidak gratis. Hei nak, geng serigala hijau kami hanya ingin berbicara denganmu, mengapa kamu begitu sombong? Seorang pemuda tegap dengan otot tebal yang terlihat seperti orang bodoh berteriak dengan marah. Geng serigala hijau, apa-apaan itu? King Sui menggelengkan kepalanya. Hubungan persahabatan harus tetap ada antara pembeli dan penjual meskipun mereka gagal mencapai kesepakatan, kan? Orang yang memimpin itu tersenyum. King Sui merenungkan pria di depannya. Pria ini berusia sekitar 24-25 tahun, dan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Ketenangan terlihat di kedua matanya, karena sikapnya tampak santai, bahkan agak ramah. King Sui melirik lagi pada anggota yang nakal di belakang punggung pemimpin, mereka semua tampak bosan dan agak aneh, sama sekali tidak memiliki kemiripan disiplin. Geng Green Wolf, jangan bilang itu baru didirikan hari ini. Dengan sedikit dari kalian. Bagaimana kamu tahu, Dumbo kedua, tutup mulutmu. Pemuda lain yang tampak kurus menyela ketika pemuda berotot dari sebelumnya secara tidak sengaja mengatakannya. Aku tidak ingin membohongimu temanku, apa yang kamu katakan itu benar. Saya pikir Anda dapat mengatakan bahwa kita semua berasal dari keluarga miskin. Sebenarnya 10 plus anggota geng Green Wolf, kita semua adalah anak yatim piatu, dan dibesarkan di kota sejak kecil. Pemimpin menghela nafas. King Sui tertawa, saat dia menatap mata pemuda itu. Aku tidak peduli apakah yang kamu katakan adalah kebenaran, atau bahkan jika itu semua bohong. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Apakah Anda ingin saya memberi Anda uang? Maaf, tapi aku juga orang miskin. Pemimpin itu menatap King Sui, tercengang. Seketika terdiam. Aku bukan pengemis, aku hanya ingin bekerja denganmu.
Pemimpin buru-buru berkata, kali ini, kendali terlepas dari genggamannya. Kerja sama. Kenapa aku menginginkan itu? King Sui mengerutkan alisnya, mengapa sekelompok hooligan ini ingin bekerja sama dengannya? Kami ingin Anda bergabung dengan geng kami, tidak, kami ingin Anda memimpin kami. Kata-kata dari pemimpin menyebabkan King Sui terkejut, apa yang sedang terjadi? Saya akan memberi Anda 5 menit, mari kita lihat apakah Anda akan dapat menggerakkan saya dengan kata-kata Anda. Kami tahu bahwa Anda adalah King Sui dari klan King, dan berharap jika di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat mencari kami. Kami memiliki jaringan di seluruh kota, dan mengetahui pembaruan dan berita terbaru tentang hal-hal yang terjadi. Kami bersedia menjadi tangan dan kaki Anda. Entah bagaimana, saya merasa bahwa Anda adalah seseorang yang akan mampu mencapai hal-hal besar, membawa kita ke kebesaran. Lihat kami, sekelompok skaliwaks dengan kekuatan kasar. Jika kita ingin bangkit dan memiliki semacam kekuatan, kita hanya bisa memilih untuk mengikuti seseorang yang kuat. Kamu bilang kamu tahu semua kejadian di 100 Miles City. Katakan sesuatu yang bisa membuktikan nilaimu padaku. Ikan hitam Yu Hein, disediakan olehmu. King Sui sangat heran di dalam hatinya, tetapi dia tidak membiarkan keterkejutannya muncul di wajahnya. Dia hanya mengeluarkan pena dan kertas saat dia menulis, Wu Suang, cepat kembali ke kota 100 mil setelah melihat ini. Saya punya solusi untuk masalah Anda. Bawa ini ke kota Sungai Surgawi, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Selama Anda memberikan surat ini kepada seseorang bernama Wenren Wushuang sebelum 10 hari habis. Dia sangat cantik, dan sedang dalam perjalanan ke klan Sue. Selama Anda menyelesaikan ini, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Petik 2. Setelah itu, King Sui menyerahkan surat itu kepada pemimpinnya. Ini 500 tael perak. Untuk pengeluaran Anda, jangan takut untuk menghabiskan uang, saya hanya meminta efisiensi. Jika Anda bahkan tidak dapat mencapai ini, tidak perlu mencari saya lagi. Petik 2. King Sui pergi tepat setelah mengucapkan kata-kata itu. Bos, apakah dia layak kita ikuti? Pria kurus itu bertanya dengan nada ragu. Saya telah meneliti sejarahnya dan menghubungkan berbagai kejadian dengannya setelah dia tiba di 100 Miles City. Dia jelas bukan orang biasa. Kami pasti akan berkembang jika kami melakukan banyak hal bersamanya. Yang lain semua terdiam, karena mereka tahu bahwa pemimpin mereka memiliki penilaian yang luar biasa. Sangat cepat, mata mereka semua dipenuhi dengan keyakinan.